Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya, walaupun melalui video. Tapi semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan maaf sekali Pak Guru memang masih belum bisa bertatap langsung dengan kalian ya, karena kondisi Pak Guru yang masih belum fit. Nah, namun pada video ini Pak Guru akan menerangkan, karena berhubung kalian masih akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan kisi-kisi yang akan keluar, tapi Pak Guru akan fokus menjelaskan di bagian esai dan uraian untuk materi matematika MTS ya. Nah, esai yang pertama yang Pak Guru akan bahas yaitu tentang bab barisan aritmatika ya. Nah, kalian bisa baca di sini. Nah, ini esainya berisikan tentang soal cerita. Diberikan soal cerita tentang penerapan barisan aritmatika. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari soal cerita tersebut ya. Ini materi esai, nomor soalnya 36 ya. Kalau tidak ada kekeliruan, nomornya 36. Nah, sebelum menuju ke contoh soalnya, Pak Guru akan mereview kembali materi yang sudah Pak Guru ajarkan, yaitu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan angka yang memiliki keteraturan jarak ya. Jadi jaraknya itu memiliki ritme yang teratur ya. Misalkan, nah ini ada contoh-contohnya ya. Nah, Pak Guru akan membahas rumus barisan aritmatika ya. Nah, ini harusnya contoh dulu ya, baru ke rumus ya. Tapi Pak Guru balik dulu ya, biar kalian ingat. Barisan aritmatika ini memiliki rumus umum, yaitu UN sama dengan A plus N minus 1 kali B ya. Nah, keterangannya yaitu UN itu adalah suku ke N ya, barisan bilangan yang ke N ya. Nah, yang ditanyakan ke N ke berapa gitu. Misal U12 berarti suku ke 12 kayak gitu ya. Nah, terus A itu apa? A adalah U1. Jadi suku pertama itu A ya. U1 sama A itu sama saja ya. Jadi ada yang menuliskan rumusnya UN sama dengan U1 plus N-1 kali B, ya boleh saja, itu nggak apa-apa. Terus N apa? N adalah banyak sukunya ya, yang ditanyakan N ke berapa itu B, sedangkan B adalah beda atau selisihnya, selisih antar bilangan gitu ya. Nah, nilai B ini didapat dari UN min 1 atau ya B sama dengan U2 min U1 atau U3 min U2. Tapi syaratnya ini jaraknya dia harus sama ya, nilainya harus sama. Nah, contohnya, contoh barisan aritmatika. Nah, ini ada nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 4 7 10 13 ya. Nah, A sama dengan 4. A ini U1 ya, sama saja. U1 itu sama dengan A ya. U1 sama dengan A. Nah, terus B-nya berapa? B sama dengan 3. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? Ya, bisa 7 dikurangi 4 ya, atau 10 dikurangi 7 ya, dan seterusnya ya. Jadi nilai B-nya ini 3 ya. 4 ini U1, 7 U2, 10 U3, 13 U4 dan seterusnya ya, sampai tak berhingga.
Terus yang nomor 2 ini adalah barisan aritmatika juga, namun jaraknya ini ya, B-nya itu min 2 ya. Boleh nggak min 2? Boleh saja ya. Nah, ini B-nya dapat min 2 dari mana? Nah, ini B-nya kan Pak Guru bilang B itu bisa U2 min U1. Misalkan U2 min 1, berarti 1 min 3. Nah, 1 min 3 berapa? Min 2 ya. Terus, atau yang lainnya, U3 min U2 ya. U3 berapa? Min 1 dikurangi 1. U2 nya kan 1 ya. Berarti min 1 berarti min 2 ya. Nah, kan sama aja B nya. Nah gitu ya. Nah, semoga kalian bisa ingat kembali ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal cerita tentang barisan aritmatika ya. Coba kalian perhatikan ya, nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini adalah soalnya di dalam sebuah aula terdapat 12 baris kursi. Jika kursi di barisan pertama adalah 22 kursi dan setiap baris bertambah 5 buah kursi, berapakah jumlah kursi di barisan terakhir? Nah, ini berarti kita cari dulu ya, diketahui. Nah, diketahui apa? Nah, diketahui ada 12 baris kursi. Aula itu suatu ruangan ya yang besar gitu, biasanya buat pertemuan ya. Nah, jika kursi barisan pertama adalah 22 kursi, berarti barisan pertama berarti U1 ya, atau A. U1 nya ketemu di soalnya 22 kursi ya. Terus setiap baris bertambah 5 buah kursi. Oh, berarti kalau setiap barisnya tambah 5 buah kursi, berarti itu kan B-nya 5 kursi ya. 5 buah kursi. Jadi setiap baris dia bertambah 5 buah kursi gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, terus ada lagi enggak yang diketahui? Ada, tapi dia ditanyakan berapakah jumlah kursi di barisan terakhir. Oh, berarti yang ditanyakan kursi di barisan terakhir. Berarti ditanya apa? Kursi barisan terakhir. Barisan terakhir itu barisan keberapa? Nah, ingat, ini soalnya 12 baris kursi. Berarti yang ditanyakan adalah U12 ya. Ini berapa ya. Nah, terus sudah, semuanya sudah. Nah, tinggal kita jawab. Kita masukkan ke rumusnya, rumus barisan aritmatikanya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Kamu mau nyari rumusnya dulu boleh, silahkan. Atau langsung mau dicari semuanya, isinya dimasukkan semuanya, boleh saja ya. Tapi Pak Guru mau cari rumusnya dulu ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A nya berapa? A nya 22 tambah N min 1 dikali B, B nya 5. Nah, berarti 22 ditambah, nah N min 1 kali 5, N min 1 kali 5. Gimana caranya? Ya, ini sudah diajarkan di kelas 7 ya. Berarti ini perkalian silang, perkalian pelangi ya. 5 kali N dulu. 5 kali N berarti apa? 5N ya. Terus kemudian 5 dikali min 1 berarti berapa? Berarti min 5. Nah, gitu ya. Ini kadangkala ada yang memerintahkan suruh nyari rumusnya. Jadi Pak Guru ini sekalian ya, biar kalian paham. Terus apa? Nah, terus kalian pindahkan 5N ini di depan. 5N. Nah, terus ditambah 22 dikurangi 5. Ini positif karena 22 ini positif ya. Jadi ngikut depannya positif plus 22. Gitu.
gitu. Walaupun nggak ditulis di depan 22 ada tanda positif, tapi dia ini bilangan positif ya. Nah terus 5n plus 22 dikurangi 5 berapa? 17, berarti ditambah 17 ya. 22 dikurangi 5 17. Nah terus yang ditanyakan apa? U12. Nah ini baru kita masukkan nilai n nya, berarti 5n plus 17, berarti 5 dikali 12 ditambah 17. Nah 5 kali 12 berapa? 60 ditambah 17. 60 tambah 17 berapa hasilnya? Berarti 77 kursi ya. Jadi di urutan ke-12 itu ada 77 buah kursi ya. Nah, bisa dipahami ya. Ini hasilnya. Nah, kurang lebih kalau soal cerita barisan aritmatika ini seperti ini. Ya. Nah, coba kalian perhatikan yang nomor 2 ya. Nah, ini ada soal, coba kalian kerjakan dengan konsep barisan aritmatika ya. Nah, ini ada soal Arvin menabung di bank ya. Nah, ini Pak Guru ingin menasihati kalian ya, mumpung kalian masih muda, rajin-rajinlah menabung ya, karena menabung itu penting untuk jaga-jaga ya, biar kalian punya uang ya. Kalau dikasih jajan, dikasih uang untuk uang saku sekolah, dilebihkan untuk menabung ya, karena hemat pangkal kaya. Nah, Arvin menabung di bank, saldo awal Arvin 330.000. Nah ya, ini dia menabungnya itu pada bulan ke-1. Nah, kemudian pada bulan ketiga saldo Arvin ini ternyata 430.000. Terus bulan kelima 530.000. Nah, ini ada keterangannya. Tiap 2 bulan Arvin rutin menabung dengan jumlah yang sama. Nah, berapa saldo Arvin setelah 3 tahun menabung? Nah, berarti kamu di sini tugasnya mencari ya, mencari U1-nya atau A-nya ini berapa ya. Terus B-nya ini berapa? Gitu ya. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya kan U ke berapa gitu ya. U-nya ke berapa? 3 tahun. Nah, 3 tahun ini U ke berapa ya? Kalau Arvin nabungnya tiap 2 bulan. Nah, berarti akhir ke-3 tahun itu U ke berapa ya? Kamu coba hitung 1 tahun itu berapa bulan sih? Nah, kalau 3 tahun itu berapa bulan? Nah, tapi Arvin ini nabungnya tiap 2 bulan, berarti U ke berapa gitu ya. Nah, B-nya ini didapat dari mana? Nah, ini kan ada keteraturan ya. Ada 330.000, 430.000, 530.000. Nah, itu kamu bisa tahu bedanya berapa ya, atau selisihnya. Arvin setiap 2 bulan itu nabung berapa sih gitu. Itu B-nya ya. U1 dan atau A-nya ini sudah jelas ya, ini adalah saldo awal Arvin. Nah, silahkan Pak Guru sudah kasih clue-nya, kalian coba kerjakan ya di rumah untuk latihan ya. Sekian dulu materi bab aritmatika ya. Nanti kita akan kembali lagi di video selanjutnya ke materi yang esai yang lain ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.